Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu metode penelitian sosial ekonomi. Saya dari eh, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil ini, yaitu semester 5, di mana di sini metode penelitian Solsek terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum dengan konsentrasi ekonomi pertanian, dan dosen pengembangnya saya sendiri, serta ada koordinator rumpun mata kuliah dan diketahui dan disahkan oleh Kaprodi Agribisnis. Deskripsi singkat mata kuliah metodologi penelitian Solsek ini adalah setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan pengertian, teori, dan pemahaman tentang metodologi penelitian bidang sosial ekonomi, mengetahui berbagai ukuran dan asumsi dasar dalam penelitian, mengetahui konsep penelitian di bidang pertanian, dan analisis data kualitatif dan kuantitatif, mengetahui pengukuran populasi dan sampel, memahami tujuan dasar penelitian, tinjauan pustaka, serta teori-teori yang mendukung penelitian. Adapun capaian pembelajaran prodi merupakan kewajiban mata kuliah pada makul metopen ini, yaitu pertama ada filosofi dasar dan lingkup ilmu sosial ekonomi pertanian, asas dan lingkup penelitian, ilmu sosial, perkembangan dan dinamika penelitian Solsek, gambaran umum tentang metode, penulisan ilmiah, paradigma, jenis, tipe penelitian, sampai pada pengukuran serta pengolahan teknik analisis data, kesimpulan, dan rekomendasi penelitian, serta bisa mengorganisasikan, merencanakan, menyusun, mengalokasikan sumber daya, melaksanakan dan evaluasi kegiatan dalam rangka pemahaman metode penelitian ilmu sosial ekonomi. Adapun CPMK-nya ada 4 CPMK, yaitu mahasiswa memiliki kemampuan memahami konsep dasar dalam ilmu sosek, keterampilan dalam pemrosesan dan analisis data baik kualitatif maupun kuantitatif secara mandiri, menghasilkan luaran pembelajaran yang bermutu dalam bentuk laporan praktikum. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan, menganalisis, mendesain, dan memecahkan berbagai persoalan yang berhubungan dengan penelitian ilmu sosek. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat rancangan proposal penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metode analisis data sesuai dengan desain penelitian atau studi kasus yang dipilih oleh mahasiswa atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh pengajar, dan menginterpretasikan hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan menginterpretasikan data hasil penelitian dengan menggunakan berbagai metode analisis data di bidang ilmu sosek. Adapun sub CPMK-nya, yaitu yang pertama mampu menjelaskan filosofi dasar dan lingkup ilmu sosial ekonomi, yang kedua menjelaskan asas dan lingkup penelitian sosial ekonomi, yang ketiga mampu menjelaskan metode penulisan ilmiah, mampu menjelaskan ragam dan paradigma penelitian ilmu sosek, mampu menyusun dan menjelaskan rancangan penelitian ilmu sosek dalam bentuk proposal penelitian, mampu menyusun dan menjelaskan relevansi teori dan literatur dalam penelitian sosek, mampu menyusun dan menjelaskan ragam variabel penelitian sosek, menyusun dan menjelaskan cara pengumpulan data penelitian, menyusun dan menjelaskan prosedur umum dalam penelitian, menyusun dan menjelaskan konsep validitas dan reliabilitas, menyusun dan menjelaskan kuesioner penelitian, menyusun dan menjelaskan skala pengukuran dalam penelitian, menyusun dan menjelaskan pengolahan dan teknik analisis data, menyusun dan menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi penelitian, serta menyusun dan menjelaskan sitasi dalam penulisan karya ilmiah sesuai format penulisan untuk menghindari plagiasi. Bahan kajiannya terdiri dari 15 bahan kajian, yaitu konsep penulisan latar belakang, literatur pustaka dan teori, metode kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penyusunan kuesioner, metode uji validitas dan reliabilitas, metode penentuan sampel penelitian, metode analisis data SPSS, uji skala Likert, uji matriks SWOT, uji matriks QSPM, uji analisis usaha tani, uji fungsi produksi COP12, penggunaan software Mendeley, penggunaan software Turnitin, dan uji asumsi klasik penyimpangan data.
Adapun perkuliahan diawali dari minggu pertama sampai minggu ke-15 dengan uraian sebagai berikut. Minggu 1 dan 2 merupakan kemampuan akhir mahasiswa dari sub CPMK 1 dan 2, yaitu mampu menjelaskan filosofi dasar dan lingkup ilmu sosek. Kriteria indikatornya kedalaman dimensi kognitif C3, dimensi pengetahuan. Bahan kajiannya analisis data deskriptif, sumber pembelajaran online dengan teks RPS, buku referensi, slide pada materi pertemuan 1 dan 2. Adapun pembelajarannya berupa kuliah responsi, bentuk ini merupakan sesuai SNPT 03 tahun 2020 dengan metode pembelajarannya sebagai berikut. Mandiri, mempelajari materi yang disediakan oleh dosen, terstruktur mengerjakan penugasan, membuat tugas makalah yang dipresentasikan secara kelompok tentang filosofi dan ruang lingkup ilmu sosek dengan menggunakan laptop masing-masing. Adapun praktikumnya adalah praktik mengerjakan tugas makalah yang dipresentasikan secara kelompok tentang filosofi dan ruang lingkup ilmu sosek dengan menggunakan laptop masing-masing. Beban waktu pembelajaran, belajar mandiri selama 2 kali 60 menit, terstruktur 2 kali 60 menit, praktiknya 1 kali 170 menit. Adapun asesmen pembelajaran dengan metode belajar mandiri dan terstruktur berupa produk hasil dari proses pengerjaan makalah. Aktivitas kelas, kuis, rubrik penilaiannya deskriptif. Kemudian ada pun pengalaman belajar atau aktivitas mahasiswa di sini ada online, secara online yaitu belajar mandiri. Mahasiswa bisa membuat tugas makalah yang dipresentasikan secara kelompok dengan menggunakan laptop masing-masing. Kemudian aktivitas kelasnya ada 2, yaitu praktik mengerjakan tugas makalah, dan yang kedua ada diskusi antar kelompok. Kemudian media pembelajarannya secara online menggunakan perangkat komputer atau laptop dengan jaringan internet, aktivitas kelas perangkat laptop di kelas pembelajaran, aktivitas kelas perangkat di laptop untuk di kelas pembelajaran. Kemudian untuk rubrik penilaian dan ketercapaian CPL, di sini sudah saya uraikan minggu ke-1 ke-2, CPL-nya pengetahuan dan keterampilan khusus CPMK 1, sub CPMK 1, ada asesmennya produk hasil makalah, kuis rubrik dan penilaian deskriptif 10%, penugasan membuat tugas makalah tentang filosofi dan ruang lingkup ilmu sosek. Juga minggu 3, 4, dan 5, CPP pengetahuan, CPP keterampilan khusus, CPMK 2, sub CPMK 2, kemudian ada asesmen bobot 10%, penugasannya sesuai dengan apa yang sudah saya uraikan tadi di atas. Jadi ada penugasan untuk setiap minggu, minggu ketiga, 4, 5 ini tugasnya mengerjakan kerangka pikir dan menyusun bab 1. Sementara untuk minggu 4, 7, dan 8, ini di sini ada mengerjakan identifikasi kajian teori dan literatur review, membuat kuesioner, dan menggunakan aplikasi Mendeley. Terus juga ada minggu ke-9, 10, 11 melakukan penyusunan bab 3, teknis studi kasus, prasurvei, dan penarikan sampel, serta metode analisis data. Kemudian minggu ke-12 sampai 15 ini yaitu yang mempunyai bobot tertinggi yaitu 30% karena melakukan penyusunan hasil akhir serta pembahasan, membuat kesimpulan dan rekomendasi penelitian, penulisan referensi pustaka serta pengecekan dengan Mendeley dan presentasi hasil laporan praktikum dan diujikan di depan dosen pembimbing. Kemudian di sini ada kriteria penilaiannya dari nilai A bulat sampai E, ya di sini lebih besar sama dengan 86, jika nilai akhirnya lebih besar dari sama dengan 86 mendapat A, 70 sampai 85 A minus, 50 sampai 69 B, 40 sampai 49 B min, dan seterusnya nilai paling rendah yaitu E. Item penilaiannya di sini ada 4, yaitu proposal, tugas, UTS, dan UAS berupa presentasi, proposal 30%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 20%, sehingga totalnya adalah 10% untuk keseluruhan item penilaian. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi mata kuliah metode penelitian sosial ekonomi. Semoga bermanfaat. Kemudian akan saya lanjutkan dengan micro teaching, yaitu tatap maya pembelajaran Metopensosek dengan mengambil topik yaitu tentang pembuatan kuesioner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan pagi hari ini. Apa kabar Mas dan Mbak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ya untuk materi, salah satu materi dari metodologi penelitian sosial ekonomi. Nanti akan kita gunakan untuk bagaimana Mas dan Mbak sekalian itu bisa turun penelitian ya, turun lapangan. Itu apa sih yang digunakan atau alat apa yang kita gunakan pada saat Mas dan Mbak itu nanti turun penelitiannya. Itu apa? Menggunakan alat bantu? Sini ada. Menggunakan alat untuk kuesioner. Oh ya, kuesioner. Apa itu kuesioner, Mbak Evita? Kuesioner yaitu alat bantu untuk menanyakan kepada responden gitu, Bu. Ya, alat bantu untuk bertanya ya. Isinya apa, Mbak Siti? Isi kuesioner? Isinya sebuah pertanyaan untuk mencari data yang akan dianalisis, Bu. Oke. Jadi isinya ya uraian pertanyaan ya. Jadi kan ini ada daftar pertanyaan. Jadi daftar pertanyaan yang kita susun dengan baik digunakan untuk alat pengumpulan data melalui survei ya. Atau survei itu adalah kita harus turun langsung ke lapangan menemui responden yang kita tuju ya. Respondennya bisa produsen, bisa petani, bisa konsumen. Nah, seperti itu tergantung dari tujuan penelitian kita apa. Terus kuesioner juga harus sesuai dengan masalah yang diteliti. Nah, jadi oleh karena itu sebelum menyusun kuesioner, masalah penelitian harus dirumuskan dengan jelas. Kalau masalah penelitian atau identifikasi masalah ini kemarin sudah dibuat belum, nggih? Ada ya, sudah kita buat ya di salah satu proposal itu di bab 1 ya, ada identifikasi masalah. Nah, coba Mbak Subur sebutkan seingat Mbak kemarin menulis masalahnya apa. Jadi ini kita masalah yang Mbak kemukakan di bab 1 kemarin apa ya isinya? Permasalahannya itu di faktor produksinya, Bu. Faktor Ya, produksinya yang karena produksinya itu belum optimal. oke. Komoditasnya apa? Pepaya California, Bu. Oh ya, pepaya California. Jadi terkait masalah produksi ya, produksinya belum optimal. Kemudian Mbak kan sudah menuliskan masalahnya apa. Nah, kira-kira dari masalah itu pasti Mbak akan tahu kira-kira saya bertanya tentang apa ya, tentang eh, produksi atau pemasaran atau hal teknis lainnya. Nah, itu disesuaikan dengan identifikasi masalah ya. Terus jenis data ya, jenis data yang dapat dikumpulkan menggunakan kuesioner bisa kualitatif dan kuantitatif. Kalau data kualitatif itu data apa? Ada yang bisa menjawab? Mungkin Mas Fatur, data kualitatif itu data apa? Jadi kemarin kan sudah saya singgung ya, kalau data kualitatif itu adalah data yang non numerik ya, artinya tidak bisa dituliskan dengan angka ya, atau tidak bisa dihitung dengan alat statistik atau rumus matematika. Jadi kalau kualitatif itu berisi uraian atau deskriptif, terus teori-teori deskriptif juga itu masuk ke data kualitatif. Kalau data kuantitatif ya sebaliknya, ya berisi tentang simbolnya numerik atau angka. Jadi ada perhitungan, baik itu rumus matematika atau rumus statistika ya. Jadi semuanya itu memang harus kita rangkum dalam suatu data ya dari penelitian itu kan harus ada data kualitatif, harus ada data kuantitatif ya seperti itu. Nah, ini
Kalau dari bicara tentang kuesioner ya, kuesioner itu sendiri kita bagi ya nanti ya. Kita bagi bentuknya menjadi kuesioner terbuka dan tertutup ya sifatnya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan kuesioner terbuka? Kemarin masih ingat kuesioner terbuka itu apa? Nah, ini ya. Jadi kalau lupa mungkin kemarin ini saya buka kembali desain kuesioner yang baik seperti apa ya. Jadi ini kok banyak sekali ya desainnya. Kok sepertinya rumit, ternyata tidak. Kita harus sulit ya, sulit bagaimana kuesioner itu harus valid dan reliable ya. Jadi harus ada uji validitas dan reliabilitas. Kemudian ada komunikasi ya, ada komunikasi yang intens antara si pembuat kuesioner dengan responden yang akan kita temui. Terus juga yang ketiga harus logis dan jelas ya. Jadi jelas pertanyaannya itu tidak abu-abu atau nggak jelas seperti itu. Jadi harus disarankan kuesioner ini harus jelas dan singkat tapi jelas begitu ya. Terus ada planningnya, jadi harus ada perencanaan, terus juga ada susunan draft pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu ya berisi tentang pengetahuan, kebiasaan, bagaimana attitude atau pola perilaku responden dalam kehidupan sehari-hari terkait identifikasi responden seperti itu. Terus ada opini, terus hal-hal yang berkaitan dengan penelitian Mas dan Mbak sekalian. Nah, jadi ini juga ditunjang dengan beberapa literatur ya. Ada review literatur, terus kita harus mencari contoh mungkin ya, bagaimana menyusun sebuah pertanyaan dari tadi masalah Mbak Subur itu tentang optimalisasi faktor produksi pepaya California. Jadi kita harus cari literaturnya boleh di mana-mana ya, kalau mencari literatur bisa di buku, bisa di jurnal, bisa di karya tulis yang sudah dipublikasikan. Nah, seperti itu. Jadi membuat kuesioner itu tidak asal ya, tidak asal oh kira-kira pertanyaannya ini begitu yang sederhana, tapi ternyata kompleks ya desain-desain kuesioner itu. Nah, terus juga ada beberapa pertanyaan di dalamnya. Jadi intinya adalah tujuannya apa ya, tujuan penelitian Mbak apa. Nah, itulah baru kita rumuskan dalam suatu uraian kuesioner, ya. Nah, terus juga langkah terakhir kita harus bisa membuat desain yang baik ya, desain layout dan desain dari kuesioner yang baik seperti apa. Nah, kalau desainnya saja masih kurang menarik misalnya seperti itu ya, atau tidak sesuai dengan tujuan penelitian, itu nanti bisa saja terjadi tidak valid atau tidak reliable ya kuesionernya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah awal pendahuluan. Saya pikir Mas dan Mbak sudah paham ya secara definisi harfiahnya. Jadi untuk bagaimana cara yang paling murah itu untuk mengumpulkan data dari responden itu ya dengan kuesioner. Jadi responden kita banyak ya. Kalau penelitian sosek itu banyak respondennya. Kalau skripsi itu ada yang teori mengatakan bahwa jumlah sampelnya itu minimal 60 karena untuk perhitungan statistik ya. Jadi di atas 60 orang itu harus pakai kuesioner. Kalau tidak nanti kita akan kebingungan. Ini nomor 1 sampai 10 yang mana begitu ya. Jadi kan ada nomor, ada nama, kemudian ada daftar pertanyaan, ada informasi tentang bagaimana kuesioner ini disusun, sifatnya seperti apa. Nah, ini ya, jadi perlu diperhatikan bahwa kuesioner itu harus dipandang sebagai proses bertahap, mulai dari mendefinisikan aspek yang diteliti dan diakhiri dengan interpretasi hasil. Ya, jadi makanya nanti kita akan ada diskusi lebih lanjut di Google Classroom ya. Jadi Mas dan Mbak kan sudah mengetahui bagaimana tahapan membuat kuesioner, kemudian dicoba untuk membuat kuesioner ya.
membuat kuesioner nanti kemudian akan kita diskusikan di LMS kita, di Elijo ya. Nah, di Elijo itu akan kita diskusikan bagaimana pembuatan kuesioner dari Mas dan Mbak sekalian, apakah sudah cukup untuk diuji validitas dan reliabilitasnya, atau masih ada yang belum ya, atau masih ada yang kurang. Nah, ini adalah tahap-tahapnya, ada pendefinisian tujuan dan survei, terus juga ada menentukan kelompok dan sampel, terus juga ada menulis kuesioner, mengolah kuesioner, terus menginterpretasikan hasil. Apa saja sebenarnya yang dapat diukur menggunakan kuesioner, yang dapat digunakan diukur gitu ya, fleksibel ya, tapi tidak semua data dapat diukur dengan kuesioner. Hanya ada 2 macam ya yang bisa diukur dari kuesioner. Yang pertama subjektif atau objektif dan kuantitatif atau kualitatif. Kalau di luar hal ini itu tidak bisa kita gunakan kuesioner. Kemudian sifatnya seperti apa? Jadi kalau kuesioner itu bersifat survei ya, artinya peneliti tidak dapat mengontrol secara ketat jawaban dari responden. Jadi tidak seobjektif penelitian di lab. Kalau di lab kan sudah pasti kita bisa mengontrol ya, uji 1 sampai uji 10, kita tambahkan ekstraksinya, yang 1 ditambah berapa mili, yang kedua berapa mili, sampai ke 10 berapa mili, nanti hasilnya berbeda. Itu kan kita yang mengatur ya. Tapi kalau di survei penelitian di sosial ekonomi ini tidak bisa kita atur orangnya, misalnya Pak harus jawabannya harus bagus loh, harus seperti ini, tidak seperti itu ya. Jadi memang tidak seobjektif hasil penelitian di lab. Oke, jadi misalnya di sini ada contohnya, ada 2 kelompok responden ditanya tentang berapa lama mereka menggunakan suatu aplikasi. Ya, jadi mungkin bingung ya, bisa dijawab kurang lebih lah atau kira-kira. Jadi kan itu tidak pasti dia. Kalau kuesioner ini tergantung dari responden juga. Bagaimana responden itu punya daya ingat ya. Daya ingat misalnya tadi Mbak Subur mengatakan bagaimana produksi belum optimal. Hasil produksi panen pepaya California di musim panen sebelum ini berapa Pak? Nah itu kan ada yang lupa ya. Petani pasti ada yang lupa ya. Kira-kira saja. Kira-kira seperti ini ya. Nah itulah ya. Jadi memang tidak seobjektif penelitian di lab ya. Kemudian pertanyaan dirancang untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu sifatnya lebih pasti ya dari kualitatif, sehingga kata mudah dan sulit sangat relatif untuk setiap orang. Ya, jadi bisa saja saya mengatakan sulit, tapi untuk Mbak Siti misalnya, oh itu mudah kok Bu caranya. Nah itu kan relatif, tergantung dari bagaimana sudut pandang si pewawancara dan responden. Kapan suatu penelitian menggunakan kuesioner? Ya, tidak ada rumusan pasti, tergantung dari faktor termasuk jenis informasi yang ingin diperoleh dan keberadaannya. Beberapa keadaan yang menjadi pertimbangan digunakan kuesioner ini ada 3 ya. Yang pertama, bila sumber data dan dana terbatas, terus juga harus melindungi privasi responden. Jadi responden itu harus dilindungi ya privasinya, jangan dibocorkan kemana-mana. Terus juga ada menguatkan temuan penelitian yang sudah ada. Ya. Ini saya rasa nanti kita bisa diskusikan, mendefinisikan tujuan dan survei. Sudah ada ya tujuan penelitian, kemudian survei juga disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pertanyaan tertutup, kemarin sudah saya singgung ya tentang pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka, sifatnya seperti apa. Kalau tertutup itu pilihan ganda, jadi orang hanya bisa memilih, ya tidak bisa punya jawaban sendiri ya, menguraikan jawaban sendiri seperti itu. Tapi ini lebih banyak keuntungannya bagi peneliti karena lebih mudah ya. Oh jawabannya A atau sulit atau mudah seperti itu. Oke. Mas dan Mbak, mungkin sekian dulu untuk paparan teori dari saya terkait kuesioner. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan Mas dan Mbak untuk sedikit diskusi ya. Nanti kemudian akan kita lanjutkan lebih lengkapnya di LMS kita. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan?
Mungkin yang pertama tadi yang raise hand. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Mbak Evita. Hal apa saja yang diperlukan dan dipahami pada saat menjalankan teknis di lapangan gitu, Bu? Pada saat teknis di lapangan, oke. Terima kasih. Kalau teknis di lapangan itu ya kita yang pertama harus punya panduan atau proposal ya. Proposalnya sudah fix terlebih dahulu. Proposal itu berisi bab 1 sampai bab 3, kemudian kuesionernya juga sudah fix, sudah diuji. Terus juga harus ada izin ya, izin penelitian di lokasi, jangan tiba-tiba datang. Ya, untuk penelitian juga harus ada survei ya. Survei itu artinya kita memastikan ya data primernya ada tidak, data sekundernya ada atau tidak, seperti itu. Jadi terkait prasurvei juga selain kita harus izin juga, yaitu tadi kita harus ibaratnya memastikan data. Ya, kalau datanya tidak ada, terus tuh respondennya juga kurang, itu nanti bisa saja itu menyulitkan pada saat proses penelitian ya. Jadi harus betul-betul kita siapkan ya. Itulah hal-hal teknis. Kalau sudah punya itu semua, sudah fix ya proposal ada, terus ada izin sudah dikantongi, terus juga sebelumnya udah prasurvei, mengecek ya kepastian semua data, semua sampel, populasi, kemudian kuesionernya sudah fix. Nah, itu baru kita bisa turun penelitian untuk bertanya kepada responden dengan jumlah yang sudah kita tentukan ya, begitu. Begitu Mbak Evita. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, selanjutnya ada lagi? Silakan yang raise hand. Mas Fatur, monggo. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Kan dalam penyusunan kuesioner, nanti apa saja indikator yang digunakan agar dapat dikatakan sebagai kuesioner yang baik dan benar atau dengan kata lain sempurna, Bu? Oh ya, terkait kuesioner ya, terkait kuesioner indikator-indikatornya ini ya, tadi ada sudah saya sebutkan di slide kedua. Nah, ini ada desain. Kita harus membuat desain kuesioner ya. Jadi desain kuesioner itu harus ada perencanaan. Kira-kira kita punya nggak identifikasi masalahnya apa? Masalahnya kita tulis, tujuan penelitiannya kita tulis, kemudian baru kita mencari literatur kita kumpulkan. Nah, itu baru kita mulai membuat suatu draft ya, draft kuesioner. Kemudian baru kita format ya, formatnya seperti apa, mau jenis terbuka atau tertutup ya. Kalau terbuka ya berarti memungkinkan untuk responden itu menuliskan ya, menuliskan menurut alasan mereka sendiri. Kita tidak bisa tentukan, oh jawabannya nggak boleh Pak sampai misalnya batasannya sampai sini ya, itu tidak boleh karena kita sudah memilih untuk kuesioner terbuka. Tapi kalau kuesioner tertutup, misalnya Mas Fatur itu pilih yang tertutup sajalah biar memudahkan saya, atau jawabannya tidak ada yang terlalu beda ya antara responden 1 dengan 2 itu satu terlalu tinggi, satu terlalu rendah misalnya, boleh saja ya. Oke, seperti itu. Baik, mungkin di sini dulu ya kita cukupkan. Nanti kita lanjut dengan diskusi nggih di Google Classroom dengan LMS kita. Terima kasih. Saya akhiri untuk pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.